Saya memilih pewarna alami karena dia lebih ramah lingkungan dibanding pewarna sintetis. Kemudian sebagian besar pewarna itu bisa didapat di sekitar kita, baik dari limbah maupun dari tanaman yang bisa kita manfaatkan dengan mudah cara membuatnya, kemudian bisa kita peroleh di berbagai tempat di sekitar kita. Pertama, kami Batik Jolawe, saya itu menggunakan pewarna sintetis. Tapi karena kemudian itu ada beberapa masalah di kesehatan dan limbah, kemudian kami langsung mengubah penggunaan pewarna sintetis dengan pewarna alami. Dan sebelumnya pewarna sintetis hanya 6 bulan, kemudian kami langsung ganti dengan pewarna alami. Dan itu jauh lebih aman bagi kami, lebih sehat, dan sebagian diantaranya itu sebetulnya adalah jamu, juga untuk bahan pewarna makanan. Batik Jolawe menggunakan pewarna alami itu persisnya mulai 2010. Sebelumnya 2009 pertengahan sampai 2010 itu menggunakan pewarna sintetis. Jadi kurang lebih sudah 9 tahun menggunakan pewarna alami. Kondisi limbah saya di DIY sangat cukup memprihatinkan, di mana limbah-limbahnya itu dibuang dari limbah domestik. Artinya banyak sekali limbah-limbah masyarakat dibuang tanpa diolah. Demikian pun dari industri-industri skala rumah tangga juga dibuang ke sungai, sehingga mereka tidak mau menerapkan instalasi limbahnya, sehingga langsung dibuang, sehingga mencemari sungai, sehingga sungai menjadi tambah parah, tiap tahunnya meningkat. Untuk mewarnai kain batik dengan pewarna alami itu ada proses panjang, dari mulai penyiapan kain yang disebut dengan dimordan. Dimordan itu menyiapkan kain agar bisa menerima pewarna alami. Kemudian proses pembatikan seperti biasa, seperti juga untuk batik pewarna sintetis. Kemudian proses berikutnya pewarnaan dengan pewarna alami. Setelah itu menunggu waktu kering, kemudian difiksasi, dikunci, agar warnanya bisa lebih tahan di kain. Itu membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dibanding dengan pewarnaan sintetis. Nah, setelah pewarnaan selesai dan sudah dikunci, dilorot seperti biasa, seperti pewarnaan sintetis. Seperti itu. Yang berbeda adalah prosesnya jauh lebih panjang, waktunya lebih lama dibanding proses sintetis yang hanya bisa dilakukan sekitar 15 sampai setengah jam. Tapi kalau untuk pewarna alami bisa 1 hari tergantung cuaca. Kalau cuaca mendung atau hujan itu tidak bisa langsung kering, dan itu harus menunggu sampai kering. Itu satu kendala bagi pewarna alami. Jadi waktunya yang panjang. Untuk membuat pewarna alami dibutuhkan alat-alat timbangan, kemudian alat potong, kemudian dandang stainless untuk merebus, kemudian saringan untuk menyaring, dan selebihnya itu tungku atau kompor. Itu seperti itu saja sebetulnya, dan itu bisa disediakan atau sudah dimiliki di keluarga, di rumah tangga. Biasanya seperti itu. Yang membedakan hanya nanti alatnya mungkin lebih besar kalau volume bahan yang akan dibuat itu lebih banyak. Untuk pewarnaan pembuatan batik dengan pewarna alami, kain tentu saja yang penting adalah kain dengan bahan serat alami juga. Jadi tidak ada unsur serat sintetis seperti polyester atau nilon. Jadi semua kain yang berbahan baku bahan alami seperti sutra, wool, kemudian dari katun, dari serat-serat kayu, itu bagus untuk pembuatan batik maupun bukan batik dengan pewarna alami. Dan yang kami sering pakai adalah bahan-bahan di antara lain sutra, kemudian viskos, katun primissima, kemudian dobi katun. Itu warna-warna yang dihasilkan bagus untuk kain-kain dengan bahan tersebut. Ya, kalau di batik di Jogja itu seperti contohnya di tahunan
itu mereka buang secara langsung, dicuci terus langsung limbahnya tidak diolah dulu langsung dibuang, sehingga menambah berat beban pencemaran air. Sehingga industri batik kimia itu biasanya campurannya dari kimia, sehingga cuciannya itu dapat membahayakan lingkungan perairan seperti sungai. Itu yang terjadi. Jadi limbah-limbah yang sekarang ini dipakai itu untuk menenun maupun batik itu semua bahannya dari kimia, sehingga dapat membahayakan kelangsungan kehidupan air yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk pewarnaan dengan pewarna alami ada 3 pengunci warna, yaitu yang menggunakan bahan tawas, kemudian kapur, dan kemudian tunjung. Tunjung itu besi sulfat, ferrosulfat. Itu untuk fungsi sama, yaitu untuk mengunci warna agar dia awet dan tahan, sekaligus juga untuk mengubah warna. Misalnya warna yang tawas dia warnanya netral, warna untuk kapur dia cenderung agak tua, yang kemudian yang tunjung warna menjadi gelap. Penggunaan pewarna alami itu bagi yang hasil riset dan juga pengguna, satu, dari sisi keamanan digunakan itu jauh lebih aman karena dia mengandung bahan-bahan yang aman untuk kulit, sehingga itu bisa dikatakan menggunakan pewarna alami jauh lebih aman dibanding pewarna sintetis. Proses pembuatan pewarna alami itu dimulai dari penyiapan bahan baku, baik daun, kulit kayu, kulit buah, ada perendaman beberapa hari atau cukup 1 hari, kemudian proses perebusan, dan kemudian proses penyaringan, lalu penyimpanan, dan itu setelah itu penggunaan. Dan begitu pewarna alami itu disimpan, kita bisa menggunakan sampai habis tanpa ada yang harus dibuang. Begitu kita membutuhkan, kita bisa membuat baru untuk ditambahkan ke larutan yang lama. Pengalaman saya menggunakan pewarna alami sangat banyak. Yang jelas bahwa ada kesulitan dan kendala, yang terutama adalah kendala cuaca. Karena kalau pewarna alami itu membutuhkan cuaca yang baik, kemudian suhu yang baik, ada perubahan suhu, itu juga akan berpengaruh terhadap warna. Kemudian kalau cuaca mendung, kita juga membutuhkan waktu lebih lama, itu yang kendalanya. Kemudian warnanya tidak bisa dijamin sama untuk jumlah banyak, karena bahan-bahan itu tergantung juga dan terpengaruh juga oleh umur tanaman, tempat tanaman itu tumbuh, kemudian juga proses pembuatan warna itu sangat-sangat berbeda. Jadi tidak bisa membuat warna yang sama persis dari satu dengan yang 5 atau 10 berikutnya dan dikerjakan secara manual. Tapi dari sisi yang lain akan menemukan warna-warna eksotis di situ yang tidak bisa didapat oleh pewarna sintetis. Kemudian dengan tren masyarakat terhadap isu green product, itu makin banyak orang yang suka dengan produk-produk kain tekstil yang diwarnai dengan pewarna alami, karena selain warnanya lebih soft, untuk sebagian orang lebih suka itu, kemudian bagi mereka itu lebih nyaman dipakai. Jadi ini pengakuan yang menggunakan. Kemudian kalau dari sisi keawetan itu tergantung bagaimana proses pewarnaan itu sendiri. Apakah difiksasi dengan baik, waktunya cukup, terus penyelupannya benar. Itu akan menentukan perawatan di awal. Kemudian juga perlakuan pengguna kain batik atau kain yang dipewarna alami itu sangat mempengaruhi juga. Kalau misalnya itu kain dijemur, dipanas, semua juga akan kemudian gampang pudar. Jadi treatmentnya itu tidak jauh berbeda dengan penggunaan kain yang menggunakan pewarna sintetis. Jadi itu sama. Jadi perlu perlakuan yang benar ketika penggunaan
baik itu pencucian maupun pengeringan, seperti itu. Iya, memang kalau dengan pewarna alam itu kita dapat menciptakan lingkungan yang baik maupun bersih, maupun limbah-limbah tersebut masih bisa dimanfaatkan berulang-ulang sehingga aman bagi lingkungan. Untuk pengolahan limbah batik pewarna alami boleh dibilang hampir tidak ada limbah yang bisa mencemari, karena bahan-bahan organik itu bisa ditaruh di tanah kemudian berubah menjadi pupuk, seperti sisa dari rebusan kulit rambutan. Itu bahan organik yang kalau ditaruh di tanah dia akan menjadi pupuk, yang dari kayu-kayu itu juga akan lapuk dan kemudian menjadi rabuk juga. Jadi kebanyakan bahan organik itu bisa diurai oleh tanah dengan mudah. Jadi limbah itu bisa juga dimanfaatkan untuk misalnya seperti kulit culawe atau delima. Itu limbahnya masih bisa didaur ulang lagi misalnya menjadi bahan baku kertas. Jadi tidak ada limbah yang dibuang.